Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton demonstrasi dari saya, Chandra Diningrat, untuk posisi Engineering Solution Consultant dari PT Exit Indonesia. Nah, kita sebagai solution partner di bidang digital industries software dari Siemens. Oke, langsung aja kita mulai. Judul presentasi kali ini atau demo kali ini adalah Motion Flexible Body Simulation. Nah, ini terkait ada permintaan suatu customer yang ingin didemokan sebuah solusi yang bisa mensimulasikan part body ataupun assembly dalam keadaan dinamik. Plus, kita bisa menghitung atau melihat hasil simulasinya secara dinamik pula. Seperti itu. Nah, yang kita solusi yang kita tawarkan itu dari brand Siemens sendiri, itu namanya SimCenter 3D. SimCenter 3D itu apa nanti kita jelaskan. Untuk agendanya, agenda presentasinya pertama adalah kita sebutkan dulu customer challenge-nya, yang kedua adalah SimCenter 3D short explanation, yang ketiga ada kita tunjukkan demo motion flexible body simulation, yang keempat lesson requirement. Nah, ini lesson requirement saya lewat aja karena bisa kontak saya nanti kalau misalkan butuh lesson requirement apa aja. Yang terakhir ada summary. Oke, yang pertama adalah customer challenge seperti ini. Apa solusi dari NX jika kita ingin mensimulasikan kekuatan dari sebuah objek, part atau assembly, tapi dalam kondisi beban dinamik. Dan yang tantangan yang kedua adalah ketika ada perubahan dari part itu sendiri, apakah berefek pada hasil simulasinya. Nah, ini pertanyaannya. Nanti kita jawab langsung dengan demonstration. Selanjutnya adalah saya coba jelaskan dulu SimCenter 3D short explanation-nya. Jadi SimCenter 3D itu adalah sebuah brand dari Siemens yang dulunya adalah NXCAI. Nah, keluar brand SimCenter 3D ini semenjak rilis barengan dengan NX versi 11. Alasannya kenapa ganti brand jadi SimCenter 3D ya, ada cerita panjang di sana. Intinya ini adalah sebuah brand yang dulu adalah NXCAE. Nah, SimCenter 3D ini dalam solusi Siemens itu adalah satu dari sebagian banyak SimCenter portfolio. Nah, SimCenter 3D ini masuk di bagian CAE Simulation. Sedangkan di SimCenter portfolio itu ada cakupannya lebih luas lagi. Ada pertama CAE Simulation, System Simulation yang itu menyangkut 1D Simulation. Ada juga Physical Testing. Nah, Siemens bisa menyediakan service untuk Physical Testing sebagai servicesnya. Untuk lebih luasnya lagi bisa ke Exploration dan Analytics, dan semua ini bisa dikontrol dengan data dan proses manajemen dengan menggunakan SimCenter. Nah, ini cakupan luas dari SimCenter portfolio. Nah, bagian kecil dari sini ada namanya 3D simulation, masuk di simulation namanya SimCenter 3D. Nah, SimCenter 3D itu sendiri terbagi lagi menjadi beberapa solusi yang sebagai core-nya itu engineering desktop, ini sebagai gateway-nya. Lalu ada struktur, ada dynamic, durability, composite, thermal, flow, motion, dan acoustic. Nah, kalau misalkan ingin mensimulasikan dari beberapa ini secara bersamaan, ada solusi namanya multi-basic. Multi-basic itu contohnya mensimulasikan dua domain sekaligus, contoh struktur dengan motion.
struktur dengan flow, struktur dengan term atau pasangan-pasangan yang lain. Nah, selain itu juga ada solusi di sini namanya optimization, itu seperti kita mencari bentuk sendiri. Kita kasih beban, nanti si solvernya ngasih bentuk paling optimalnya dia. Dan biasanya itu dibatasi dengan berat tertentu. Oke, kita fokus aja ke solusi yang akan kita tawarkan ya. Nah, untuk permasalahan yang tadi, kita akan fokus ke 3 item ini. Pertama, jaring desktop sebagai gateway-nya, nanti akan kita gunakan struktur untuk lalu di solusi struktur dan solusi motion. Nah, 3 ini yang akan kita fokuskan. Nah, langsung ke demonstration. Tahapan dari demonstration ini untuk menjawab tantangan tadi ada sekitar 5 tahapan. Yang pertama adalah motion simulation. Terus kita masuk ke flexible body simulation. Jadi kita pilih di sini part mana yang mau di detail simulasikan. Contoh di sini ada connecting rod-nya. Setelah itu di-combine menjadi ini sama flexible body sama motion simulation disatukan jadi motion plus flexible body simulation. Nah, ini nanti kita lihat menjawab pertanyaan yang pertama. Berlanjut lagi, kita akan coba untuk memodifikasi partnya. Modifikasi partnya lalu kita swap ulang. Dan apakah nanti di sana ada perbedaan dari hasil simulasinya atau tidak. Oke, kira-kira itu. Yang pertama akan saya tunjukkan adalah motion simulation. Nah, ini nggak akan saya tunjukkan step by step dari awal sampai akhir. Saya akan tunjukkan mengenai intinya aja. Oke, ini UI dari SimCenter 3D itu sendiri. Di sini ada lambangnya SC, biasanya NX ya di sini. Di sini SC. Nah, di sini apa dulu? Nah, saya sebenarnya sudah siapkan beberapa motion bodies, join, connector, dan solution. Oke, untuk membuat sebuah solusi motion, sebenarnya awalnya ceritanya seperti ini. Kita application, kita klik motion ini. Oke, motion. Nah, ini udah jadi nih, akan saya klik. Setelah jadi, lalu kita definisikan in motion body. Contohnya di sini. Nah, ini contohnya ya. Nah, kita definisikan motion body, kita pilih partnya, lalu kita kasih nama. Lalu keempat part ini kita kasih nama dan kita pilih bodinya. Nah, di motion body itu sendiri, di sini ya, contohnya di piston ini, kita bisa pilih 2 objek tetapi dalam satu definisi motion body. Piston ini 2 objek, si piston sama pin ini. Nah, ini mengenai motion body. Selanjutnya adalah pendefinisian join. Ada beberapa join di sini, ada revolute join dan sliding join. Contoh pendefinisian revolute join itu seperti ini. Nah, ini action body-nya, kita pilih action body-nya, kita pilih origin-nya, titik pusat, lalu kita pilih vektornya. Nah, yang crankshaft ini nggak ada base ya, cuma ada action aja. Action karena dia tidak terpaku pada suatu benda yang lain. Sebenarnya ada sih, cuman bisa diminimalisir. Nah, ini tipenya revolve join. Ada banyak tipe join di sini yang kita bisa pakai, cuman yang akan saya demokan di sini cuma 2 saja, revolve join sama slider join. Nah, itu contoh revolve join ya. Nah, ini contoh revolve join yang mengenai ada base-nya nih. Action-nya misalkan control ini, base-nya si
crankshaft. Ada originnya, ada vektornya. Oke. Nah, itu sama juga join ini juga revolute join. Ada actionnya, ada base-nya ini. Yang terakhir adalah sliding. Kalau sliding kita pilih actionnya, base-nya yang ini ya, base-nya yang block ini. Originnya sini, di sini titik ini, vektornya arah ke atas. Nah, ini join ini motion body di join. Dan di join itu sendiri kita bisa tentukan drive namanya. Drive itu untuk misalkan untuk kita kasih gerakan atau kecepatan. Contohnya yang saya kasih drive di sini adalah join 1. Ya, join 1 di sini saya kasih driver itu kecepatannya 500 derajat per second. Kecepatannya 500 derajat per second. Lalu untuk menambah gaya di atas, ini saya tambahkan konektor spring untuk merepresentasikan gaya ledak, kompresi dari motor bakar ini itu sendiri. Nah, ini contohnya sama, ada action, ada base, ada action, ada base. Di actionnya ada origin sendiri titik sini, di base-nya originnya titik di sini. Dengan besar K-nya itu 100 Newton per milimeter springnya ini. Oke, kita lanjutkan. Untuk sebelum kita masuk ke solusinya, ini sudah selesai semua ya. Langsung kita bisa masukin solusinya. Kita masukin solution. Nah, kita pilih di sini normal run. Time-nya mau berapa detik, step-nya mau berapa, dibagi per berapa step-nya. Ini dibagi 100. Jadi 3 detik dibagi 100 step. Yang penting di sini untuk mendefinisikan arah gravity-nya juga nih. Ini masih arah ke sana ya. Kita definisikan ini arah gravity-nya ke bawah. Nah, ini kalau misalkan belum ada kita oke, tapi saya sudah bikin di sini ya solution untuk motion sudah bikin. Ini hanya contoh aja untuk cara mendefinisikan solutionnya. Nah, kalau kita oke tadi akan muncul seperti ini solution 1 result. Nah, di sini sudah ada result untuk motionnya ya. Solution untuk motionnya udah ada resultnya nih. Nah, ini solusi untuk motion. Nah, oke, itu ini yang motion simulation sudah kita lakukan ya. Selanjutnya akan kita lakukan flexible body simulation. Nah, flexible body simulation. Nah, perlu kita ketahui kalau misalkan solver motion sama dengan solver yang lain itu berbeda ya. Solver motion itu di sini beda sendiri dia, application motion. Sedangkan kalau misalkan kita mau untuk struktural analysis itu letaknya di sini. Makanya kita perlu sebenarnya nih langkahnya harus dipindah dulu ke modeling, lalu kita klik ini, bikin solver baru untuk yang flexible body. Cuman saya udah ringkaskan. Ya, di sini udah saya ringkaskan. Sudah saya kasih mesh juga. Jadi langkahnya di sini sebenarnya kita buka si partnya pertama ya. Kita buka partnya. Lalu kita pilih simulation. Ya, kita pilih simulation dengan solver ini.
tipenya 103 flexible body. Ya, solvernya ini. Nah, kita oke. Nah, di sini pertama yang dilakukan adalah di finite element modeling itu sendiri. Di finite element modeling itu sendiri saya lakukan 1D connector ya untuk di dalamnya ini, dan 3D kolektor untuk meshing 3D-nya. Oke. Nah, di sini juga didefinisikan materialnya. Aluminium underscore 2014 ya. Di frame itu definisikan mesh dan material. Selanjutnya masuk ke simulation. Nah, di sini simulation ini kita cuman mendefinisikan ini ya, fixed boundary degrees of freedom-nya di titik 2 ini. Di titik 2 objek 2 ini di sini ya. Di tengah ini sama di tengah ini. Kita semuanya di fix. Nah, itu merupakan syarat jika kita melakukan analisis flexible body. Lalu kita solve. Kita dapatkan hasil sebagai berikut. Contoh hasilnya ya, hasil flexible body. Ada beberapa mode acak di sini yang kita akan gunakan sebagai dasar perhitungan yang akan diplot ke motion simulation. Oke, kalau sudah selesai ya di flexible body ini kita sudah selesai, kita akan satukan di motion itu, flexible body plus motion ini. Cara singkatnya kira-kira seperti ini. Yang kita akan coba masukkan dulu flexible body-nya. Kita pilih partnya yang mau diganti. Lalu kita pilih hasil ini .op2 ya. Hasil simulasi dari flexible body yang tadi kita lakukan. Nah, di sini orientation-nya sudah benar ya. Pastikan sudah benar lalu oke. Nah, di sini sudah ada flexible, cuman dia belum aktif. Caranya kita aktifkan, kita harus bikin solution baru dulu untuk flexible body ya. Flexible body sama, ini 3 detik, stepnya 100, lalu kita pilih direction-nya ke bawah. Solve with OK, artinya ketika kita klik, dia langsung menghitung. Kita tunggu sampai selesai. Oh, ini ada flexible body-nya ada yang aktif ini. Saya coba modif dulu ya. Stop lagi. Jadi itu tadi, jadi di flexible body itu mode 6 pertama adalah rigid body, dan rigid body itu tidak boleh masuk ke hitungan flexible body, artinya tadi ada satu yang masuk, jadi dia nggak jalan. Nah, sudah saya hapus, ini hasilnya harusnya sudah bisa dilihat ya. Hasilnya sebenarnya sudah bisa dilihat. Nah, kita lihat di sini hasil dari sini ya, dia dynamic, artinya nggak satu, dan beberapa posisi dia beda. Kalau dari displacement deformation-nya beda ya. Jadi ini membuktikan bahwa flexible body tadi sudah menyatu dengan solusi motion yang sudah kita buat. Nah, coba kita ganti hasilnya ke yang
ini ya, stress. Nah, untuk stresnya sendiri di maksimal sekitar 39 megapascal. Atau enggak kita lihatnya seperti ini. Kita lihat maksimalnya ya. Nah, kita lihat maksimalnya di sini. Coba kita capture dulu ya. 39,10 megapascal. Ya, 39,10 kita ingat-ingat aja deh, 39,10. Kita 39,10 megapascal di sini. Untuk mode atau bentuk seperti ini. Coba deh kita capture dulu. Nah, ini untuk mode atau bentuk yang pertama ya. 39,10 kita capture dulu. Nanti akan kita modifikasi soalnya. Ya, motion, flexible body simulation sudah kita lakukan. Yang selanjutnya adalah part modification. Akan kita lubangi di dalamnya sebanyak 3 lubang. Akan kita modifikasi. Sini kita balik lagi ke flexible body, kita buka partnya. Nah, saya sudah siapkan sketch-nya di sini, tinggal kita extrude. Subtract ya. Lalu kita balik lagi ke simulation ini. Lalu kita masuk lagi ke mode fan-nya. Nah, di sini ada information bahwa polygon body sudah terupdate. Nah, yang perlu kita lakukan hanya update di sini aja. Nah, sudah terupdate, lalu kita solve ulang. Lalu kita hitung ulang di sini. Ini akan berjalan beberapa detik ya. Sambil menunggu, ini akan berjalan beberapa detik. Sambil menunggu aja. Jadi nanti akan kita bandingkan tegangan maksimum yang terjadi untuk membuktikan apakah hasil modifikasi dari part ini berefek atau tidak. Ya, cukup lama ya. Oke, sudah selesai. Sudah selesai ya, hasilnya di sini udah ada. Sebentar. Di sini hasilnya seharusnya sudah ada. Nah, ini hasil baru. Langsung kita plot aja ke simulation motion yang sudah kita buat. Nah, di sini perlu diketahui kalau kita solve ulang di sini dia akan error. Nah, karena di sini adalah dua solver
yang berbeda sebenarnya. Caranya kita harus delete dulu, kita masukkan ulang itunya, kita masukkan ulang hasil simulasi yang sudah kita update tadi. Lalu kita hitung ulang di sini. Ya, masih berjalan di sini ya. Oke, sama seperti yang tadi. Sepertinya masih ada yang aktif. Nah, ini sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Ini sudah hasil yang baru nih. Sudah hasil yang baru. Langsung aja kita bandingkan result si tegangan maksimumnya yang terjadi. Nah, tegangan maksimum yang terjadi coba kita lihat sekitar 300, 100, sini ya, paling atas. 465 megapascal. Sedangkan kalau kita lihat tadi yang sudah kita capture ya, capture yang mode yang nggak bolong itu maksimalnya cuma 39 megapascal. Di sini sudah kita modifikasi, hasilnya berubah juga 465 megapascal. Nah, ini membuktikan bahwa ketika kita resolve ulang si simulationnya, hasilnya juga berubah. Oke. Mungkin itu aja demonstrasinya. Nah, untuk misalkan mau tahu lesson requirement, silakan kontak kita dari ISID Indonesia atau saya sendiri juga nggak apa-apa di Chandra Diningrat di ISID Indonesia ya. Oke, terima kasih.